Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Fadilatul Syekh atau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada babun la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih hewan korban meskipun untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada penyembelihan untuk selain Allah. Saya ulangi lagi, babnya berjudul bab dilarang menyembelih hewan korban meskipun untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada penyembelihan untuk selain Allah. Bab ini masih ada kaitan dengan yang kemarin, meskipun perbedaannya, kalau yang kemarin termasuk syirik kepada Allah, menyembelih bukan karena Allah atau untuk selain Allah. Ya, kemarin babnya berkaitan dengan menyembelih bukan karena Allah, menyembelih hewan korban untuk Nyi Roro Kidul, untuk penunggu pohon keramat, untuk tempat tertentu. Ini hukumnya syirkun akbar. Sekarang pembahasannya menyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada kesyirikan, yaitu penyembelihan untuk selain Allah, untuk berhala-berhala misalnya. Ini hukumnya dosa maksiat, tidak sampai syirik, tapi ini jembatan menuju kepada kesyirikan. Itu kaitannya antara dua bab ini. Yang satu hukumnya syirik, ini perantara menuju kepada kesyirikan. Dan dalam Islam ada istilah sadud dzari'ah, menutup pintu kejelekan. Seperti firman Allah, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ini menutup rapat-rapat pintu kepada kejelekan. Di dalam bab ini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dari ayat dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari ayat dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, la takum fihi abada. Jangan engkau wahai Nabi Muhammad salat di Masjid Ad-Dirar. Ini insyaallah antum sudah mengetahui kisah Masjid Ad-Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin untuk menyaingi Masjid Quba yang ada di kota
Madinah. Allah mengatakan walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Dan orang-orang munafikin mereka mendirikan masjid dirar. Dikatakan masjid dirar tujuannya tadi untuk menyaingi Masjid Quba, untuk memadaratkan, menyakiti kaum muslimin, dan dibangun di atas kekafiran kepada Allah karena yang membangun orang-orang al-munafiqun, dan untuk memecah belah barisan orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah turunkan ketika Rasul sebetulnya ditawari oleh orang-orang munafikin untuk salat di masjid mereka. Rasul tidak tahu ada waktu awal mula apa maksud tujuan mereka mengundang Rasul salat di masjid mereka, padahal ada Masjid Quba. Awalnya Rasul mau, karena Rasul tidak tahu yang gaib. Namun Allah turunkan ayat ini melarang Nabi salat di tempat orang-orang munafikin tersebut karena niatnya sudah jelek. Untuk apa? Memecah belah barisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takum fihi abada. Jangan engkau Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabat jangan salat di masjid dirar tersebut. Apa kaitan ayat ini dengan bab masalah menyembelih untuk Allah tapi di tempat yang di situ ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Intinya di sini yaitu haramnya tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini yang pertama. Bab ini berkaitan dengan tasyabuh atau haramnya larangan tasyabuh menyerupai orang-orang kafir, orang-orang al-musyrikin. Nanti akan lebih jelas lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW dilarang untuk salat di tempat yang di situ ditegakkan kekufuran, kemunafikan. Rasul dilarang. Nah, ini mirip dengan bab tadi, dilarang menyembelih hewan korban meskipun niatnya untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada kesyirikan, kekufuran, menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keterkaitan antara bab atau judul bab dengan dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Rasul SAW sholatnya tentunya untuk Allah, tapi Allah melarang sholat di masjid dirar karena di masjid dirar itu ada kekufuran, ada kemunafikan, atau bahkan didirikan memang untuk menegakkan kekufuran, kemunafikan. Maka Rasul dilarang. Sama dengan itu, meskipun orang itu mau menyembelih tujuannya untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada penyembelihan untuk selain Allah, maka diharamkan. Intinya di sini sekali lagi arahnya kepada haramnya menyerupai orang-orang musyrikin, terutama dalam masalah peribadahan mereka. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, la takum fihi abada. Jangan engkau salat di masjid ad-dirar. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua, an Tsabitin atau an Tsabit ibni Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Dari Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu beliau berkata, nazara rajulun an yanhara ibilan bibuanatan atau bibuanata. Ada seseorang bernazar. Nazar itu adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk Allah, kalau terlaksananya apa yang dia inginkan. Misalnya ada yang mengatakan kalau saya lulus ujian saya akan traktir teman-teman saya misalnya. Kalau saya lolos dalam
proyek ini dan itu saya akan bersedekah kepada fulan dan fulan misalnya. Ini namanya nazar. Ya. Ada seseorang bernazar untuk menyembelih unta di tempat yang namanya Buana. Kata pak ulama, Buana itu tempat di dekat Mekah atau di bawah kota Mekah. Fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bertanya, faqal hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyati yu'bad. Rasul bertanya kepada orang yang mau bernazar tersebut, apakah di tempat itu, yaitu di Buana itu, ada berhala dari berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang disembah? Qalu la. Ya, orang-orang yang di sekitarnya mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Ya, tidak ada berhala yang disembah di situ. Ini sekedar faedah saja. Wasanun, kalau dalam bahasa Arab berhala itu ada dua kosakata, wasanun dan sonamun. Wasanun dan sonamun. Di sini wasanun. Wasanun itu pepohonan ataupun bebatuan yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya wasanun. Kalau sonamun itu seperti patung-patung yang dibuat oleh manusia. Ya, kalau wasanun itu berhala yang alami istilahnya. Ya, ketemu pohon bentuknya aneh disembah. Nah, ini namanya wasanun. Tapi terjemahnya sama bahasa Indonesianya, berhala. Cuma kalau dalam segi bahasa Arab dibedakan. Secara umum wasanun itu pepohonan, bebatuan yang disembah oleh manusia, artinya sesuatu yang alami yang disembah oleh manusia. Sedangkan sonamun itu hasil produk manusia, seperti memahat patung dan sebagainya kemudian disembah. Ini namanya sonamun. Namun intinya sama, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul bertanya, apakah di tempat yang engkau akan menyembelih itu ada berhala yang disembah? Qalu la, tidak ada ya Rasulullah. Qal, Rasul bertanya lagi, fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu ada perayaan hari raya orang-orang musyrikin? Qalu la. Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasul SAW, maka Rasul bersabda, aufi binadrik, tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh melaksanakan nazar kalau memaksiati Allah, kalau ada maksiat di dalamnya. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Demikian pula tidak boleh bernazar yang dia sendiri tidak memilikinya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimallahu taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bab tadi, larangan menyembelih hewan korban meskipun untuk Allah, tapi di tempat yang di situ ada kesyirikan, penyembelihan kepada selain Allah. Yang sudah kita sampaikan tadi, salah satu hikmahnya, tujuannya agar tidak tasyabbuh. Ya, sedangkan Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan sudah kita sampaikan, para ulama mengatakan Islam didatangkan ke atas muka bumi ini untuk menyelisihi semua agama yang ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak dan dengan petunjuk untuk dimenangkan di atas semua agama. Setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Islam. Untuk membedakan dari orang Yahudi, orang Nasara atau yang semisal dengan mereka. Ya. Makanya Islam menutup rapat-rapat pintu tasyabbuh.
baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak, dalam masalah berpakaian. Ya. Kalau dulu di zaman para khulafa misalnya, ketika mereka menguasai dunia, orang-orang kafir dhimmi, orang-orang kafir yang mereka di bawah naungan negara kaum muslimin, mereka aman di negeri kaum muslimin, ya, namun dengan syarat membayar jizya dan dengan ketentuan diantaranya mereka harus memakai pakaian yang bisa dikenali mereka selain kaum muslimin, ya, agar apa? Tidak sama dengan kaum muslimin. Mereka bebas beribadah di tempat-tempat mereka, ya, tidak diganggu. Nah, itulah toleransi dalam Islam. Islam ada toleransi, ya, tapi ada batasannya. Semisal dengan yang Rasul sampaikan tadi, dalam masalah perayaan mereka tidak boleh kita ikut-ikutan. Makanya Rasul tanya tadi, apakah di tempat engkau menyembelih hewan korban itu ada perayaan hari raya mereka? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Maka silahkan laksanakan nazarmu. Maka sebaliknya, kalau seandainya di situ ada perayaan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafirin, maka pasti Rasul melarang. Ya. Ini demi apa? Menjauhkan kaum muslim dari tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ya, maka sungguh sesat mereka-mereka yang menyeru kaum muslimin untuk ikut-ikut perayaan orang-orang kafir. Ya, sekali lagi, Islam agama yang penuh dengan toleransi, tapi semua ada batasannya, jangan sampai kebablas. Ya. Makanya di sini Rasul bertanya, apakah di tempat yang engkau mau menyembelih hewan korban itu ada perayaan orang musyrikin? Ini bukan ekstrem, ini ajaran Rasul, ini ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, toleransi dalam Islam sangat amat banyak, tapi semua ada batasannya. Intinya tadi, bahwasanya nazar boleh dilaksanakan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Di antara bentuk maksiat, kalau di situ ada perayaan orang-orang musyrikin, di situ ada penyembelihan atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih jelas lagi tentang pembahasan kita tidak boleh menyembelih hewan korban meskipun untuk Allah, tapi di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung baca masail atau pelajaran yang bisa dipetik dari bab ini. Yang pertama tadi tafsir qaulih ta'ala la takum fihi abadah. Tafsir surat At-Taubah 108 tentang larangan salat di masjid dirar. La takum fihi abadah. Jangan kalian salat di masjid dirar, ya, masjid yang didirikan oleh orang-orang al-munafiqin. Dan perlu kita ketahui bersama, orang-orang al-munafiqun, baik nifak besar, nifak kecil, ini masih juga bergentayangan sampai detik ini. Ya, kaum munafikin bukan hanya di zaman Ar-Rasul, namun juga sampai detik ini. Orang-orang yang juga berperangai sebagaimana orang-orang munafikin juga banyak bergentayangan di sekeliling kita, maka wajib untuk waspada. Makanya Allah mengatakan ula humul aduwwu fahdharhum. Mereka adalah musuh kalian, ya, terutama musuh dalam selimut, maka hati-hati. Ya, mereka-mereka yang ingin untuk merusak akidah kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan awalu nifaqil mar'i ta'nu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seseorang kalau dia mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, ya, yang memprovokasi manusia untuk mengkudeta Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan cara menghasut, memprovokasi
menyebarkan berita-berita hoax tentang Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan sampai terjadi pembunuhan terhadap beliau. Ini kelakuannya orang-orang al-munafiqin. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, innal maksiata qad tu'athir fi ardin wa kadzalika at-ta'ah. Kemaksiatan itu berpengaruh terhadap suatu tempat, demikian pula dengan ketaatan. Sebagaimana tadi, kalau seandainya tempat tadi yang mau dijadikan tempat penyembelihan oleh orang yang bernazar tadi ada kemaksiatan di dalamnya, maka tidak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Ada pengaruh. Demikian pula at-ta'ah, ketika di tempat itu dilaksanakan ketaatan, maka boleh untuk dilaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga lebih luas dari itu. Kalau misalnya tempat di situ dilecehkan ayat-ayat Allah, ada majelis di situ diperolok ayat-ayat Allah, diotak-atik ayat-ayat Allah, ya, maka haram duduk bersama mereka. Sebagaimana kata Allah, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatil la yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah diturunkan atas kalian di dalam Al-Qur'an, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolokkan, jangan duduk bersama mereka. Di situ ada tempat yang dilecehkan, diperolok, diotak-atik ayat Allah, maka kita tidak boleh duduk bersama mereka. Kata para ulama, haramnya duduk di majelis ilmunya ahli al-bidah yang mereka memperolok ayat-ayat Allah dengan mentakwil, mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini salah satu makna tempat itu ada pengaruh antara taat dan maksiat tadi. Kata beliau, innal ma'siyah qad tu'athir fi ardin wa kadzalika at-ta'ah. Demikian pun lebih luas dari itu. Bahwasanya tempat yang di situ ada ketaatan kepada Allah, maka insya Allah akan ada barokah. Namun kalau tempat itu banyak kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka banyak musibah dan bencana. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Namun sebaliknya, kalau ada maksiat, maka naudzubillahi min dzalik, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, bencana, bala, musibah di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia. Ya, makanya Allah mengatakan, wa makana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun mereka lah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kalau kita dengarkan, saksikan pada hari-hari ini bagaimana negeri kita digoncang dengan musibah, bencana dan sebagainya. Ini peringatan dari Allah agar kita kaum muslimin khususnya kembali ke jalan Allah, kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena yang berbuat syirik bukan hanya non-muslim, banyak kaum muslimin yang masih jatuh ke dalam kesyirikan, menyembah wali yang telah mati, menyembah kuburan keramat, membenarkan ramalan para kadzabun dajjalun, para dajjal itu, yang laki maupun yang perempuan. Maka bagaimana mungkin akan barokah negeri ini ketika banyak kesyirikan yang merajalela? Demikian pula kebid'ahan, menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Maka tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala balaun illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah bencana bala itu turun kecuali karena sebab dosa, dan tidak akan Allah angkat kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari segala bentuk bala, musibah, bencana di dunia wal akhirah, dan semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari negeri yang kita cintai dan dari negeri kaum muslimin. Amin. Yang ketiga, raddul mas'alatil mushkilah ilal mas'alatil bayyina liyazula al-iskal. Mengembalikan masalah yang
samar-samar atau yang kurang jelas kepada masalah yang terang benderang agar hilang yang samar-samar tersebut. Ya, ini sebagaimana dalam masalah pembahasan ayat, ya, ada ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, ada yang muhkamat. Maka orang-orang yang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah, senantiasa mengembalikan yang mutasyabihat, yang samar-samar kepada yang muhkam, yang terang benderang. Ya. Demikian pula dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ada sebagian dari kaum muslimin, mereka mengotak-atik ayat Al-Quran, ya, tentang masalah tawassul kepada yang telah mati. Insya Allah akan ada penjelasan dalam kitab ini tentang masalah tawassul. Mereka membawakan ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara kepada Allah. Kata-kata perantara ini masih, ya, kalau bisa dikatakan muskil, masih samar-samar. Ya. Ahlul bidah, ya, mereka mengotak-atik ayat ini. Berarti tidak apa-apa kita tawasul kepada yang telah mati. Karena Allah yang memerintahkan, dalilnya ini, wabtaghu ilaihil wasilah. Apa saja yang dianggap wasilah mereka kerjakan. Ya. Kata para ulama, yang pertama tentunya dalam memahami ayat, dalam memahami hadis, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mengembalikannya kepada tafsir Rasul atau tafsirnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mentafsirkan ayat itu dalam hadis wali. Kalau mau mencari perantara kepada Allah dengan apa? Ya dengan melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul SAW. Dalam hadis wali Rasul mengatakan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Rasul mengatakan, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah yang lebih Allah cintai daripada melaksanakan yang Allah wajibkan kepadanya. Ini perantara kepada Allah, yaitu apa? Melaksanakan kewajiban. Bukan ngalah berkah di kuburan keramat, bukan ngalah berkah kepada orang-orang yang telah mati. Namun ini wasilah kepada Allah. Rasul teruskan lagi hadis tadi, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah hamba atau senantiasa hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Ini cara meraih keridhaan Allah, cara mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan kewajiban dan juga melaksanakan yang mustahab. Bukan asal-asalan mencari perantara kepada Allah. Namun itulah ahlul bidah, mereka cari ayat-ayat yang samar-samar untuk mereka bisa takwil-takwilkan. Dan itulah yang Allah peringatkan kita. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang ada kesesatan, penyimpangan dalam hatinya, mereka cari ayat-ayat yang samar-samar mutasyabihat. Untuk apa? Mereka mendatangkan fitnah dan ditakwil-takwilkan sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Adapun ahli sunnah mengembalikan yang samar-samar kepada yang muhkam. Rasul di sini, kenapa ada ucapan seperti ini atau kesimpulan seperti ini? Rasul tadi bertanya kepada orang yang mau nazar. Dia mau nazar menyembelih unta di tempat namanya Buana. Masih samar-samar tempat ini, ada maksiat kesyirikannya atau tidak? Maka ketika dijawab, baru Rasul membolehkan untuk orang itu melaksanakan nazarnya. Ya. Jadi sekali lagi di sini juga lebih umum dari ini. Kalau kita dalam kajian masih samar-samar tidak paham, tanya. Ya. Jangan terus dibawa yang samar-samar itu
sehingga menjadi syubhat, dan kalau sudah menjadi syubhat ini bahaya, bisa mengarahkan kepada al-bid'ah atau penyimpangan-penyimpangan atau pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Makanya Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang keempat, istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Orang yang berfatwa atau seorang alim yang berfatwa atau seorang ustadz yang menjawab pertanyaan, kalau dia mau menjawab pertanyaan itu, kalau misalnya masih samar-samar, boleh dia bertanya. Ya, misalnya ada seseorang, ya, dia mengatakan, boleh enggak saya ini mengeluarkan zakat saya kepada si fulan. Ustadz tanya, si fulan ini muslim atau kafir? Ya, kalau dia jawab muslim, ya boleh. Kalau fulan itu kafir, haram mengeluarkan zakat kepada orang kafir. Jadi terkadang kalau ada pertanyaan, seorang ustadz, seorang alim, kalau memang membutuhkan, ya diperinci. Tapi kalau tidak, nggak perlu. Misalnya tadi, ustadz saya mau bersedekah kepada fulan ini sudah jelas bagi sang ustadz kenal si fulan ini muslim dan orang ini baik, nggak perlu ditanya lagi. Ya, ini si fulan ini apa namanya? Apakah orang yang di Amerika sana? Nggak perlu, ini lebay. Ya, jadi sekali lagi, kadang Rasul bertanya dulu kepada para sahabat sebelum mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan hadis beliau. Ini untuk apa? Jelas permasalahannya. Istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Yang kelima, anna takhsisul buqati bin nadar la ba'sa bihi idza khala minal mawani. Mengkhususkan suatu tempat untuk melaksanakan nazar tidak mengapa selama terlepas dari larangan-larangan tadi. Ya, tidak ada perayaan-perayaan kaum musyrikin atau orang kafir, tidak ada tempat atau tempat itu tidak dijadikan sebagai tempat penyembelihan atau penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan melaksanakan nazar tadi ketika mau menyembelih hewan kurban, itu larangan meskipun berhalanya sudah tidak ada. Meskipun itu zaman dulu tempat itu jadikan tempat berhala, tapi sekarang sudah tidak ada, tetap tidak boleh. Agar apa? Tidak dihidupkan lagi kesyirikan di atas muka bumi ini. Jadi kata beliau, al-man'u minhu idza kana fi wasan min awsan jahiliyah walau ba'da zawali. Meskipun sudah hilang, misalnya patungnya itu sudah tidak ada, tapi itu waktu dulu sebagai tempat penyembelihan kepada selain Allah, tetap haram melaksanakan penyembelihan atau nadar di tempat tersebut. Yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fi idun min a'yadihim. Larangan juga kalau di situ dijadikan tempat perayaan-perayaan orang-orang musyrikin zaman dahulu, meskipun sudah tidak dijadikan lagi tempat perayaan. Ya. Tapi tidak boleh dilaksanakan untuk agar tidak dibangkitkan lagi kesyirikan ataupun penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula kita tahu bahwasanya adat istiadat warisan nenek moyang itu kalau memang menyelisihi akidah yang benar, menyelisih tauhid, menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tidak perlu dilestarikan. Jadi sekali lagi, Islam wasat pertengahan. Kalau adat istiadat ataupun warisan nenek moyang itu enggak menyelisih syariat Islam, enggak menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, silahkan diteruskan. Tapi kalau menyelisihi, haram. Jangan sebagaimana orang musyrikin jahiliyah, mereka terus dalam kesyirikan meskipun telah jelas penyimpangan mereka, telah jelas kebenaran, dengan alasan mengikuti warisan nenek moyang. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Apabila orang musyrikin diseru untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti ajaran Allah, orang musyrikin jahiliyah menjawab, cukup bagi kami warisan nenek moyang kami.
Naudzubillah min dzalik. Kita seorang muslim harus punya prinsip yang benar yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan ragu, jangan mencela-mencela, jangan pelin-pelan. Islam itu agama yang hak. Kita sebagai seorang muslim wajib berpegang teguh dengannya, dan Islam adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Adapun apapun namanya, entah itu warisan nenek moyang, adat istiadat, apa itu namanya, ucapan tokoh masyarakat dan sebagainya, kalau menyelisih qala Allah wa qala Rasul, maka wajib untuk ditinggalkan. Seperti yang dibacakan tadi dalilnya oleh imam kita salat maghrib tadi, surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nenek moyang kita manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Adapun wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin salah. Ini kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang sejati, harus punya prinsip semua yang menyelisih Allah dan Rasul wajib untuk ditinggalkan, meskipun warisan nenek moyang. Yang kedelapan, annahu la yajuzul wafa bima nadhara fi tilkal buq'ah li annahu nadhru maksiatin. Tidak boleh melaksanakan nazar kalau di tempat itu ada perayaan-perayaan tadi, penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk nazar maksiat. Jadi nazar itu termasuk ibadah. Ya, yufuna bin nazar, dan nazar harus lillah, untuk Allah. Makanya kalau ada orang bernazar bukan untuk Allah, syirik, jatuh ke dalam syirkur akbar. Misalnya ada orang mengatakan, kalau saya lulus ujian, kalau saya diterima di pekerjaan ini, saya akan menyembelih meskipun ayam atau bebek, ya, untuk si wali fulan yang telah mati, karena si wali fulan dulu waktu hidup senang bebek misalnya, ya. Ini hukumnya syirkun akbar, nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman yufuna bin nazar, melaksanakan nazar lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kalau saya diterima di pekerjaan saya akan menyedekahkan harta ini lillahi ta'ala kepada para fuqara wal masakin misalnya. Ini dibolehkan, dan itu termasuk nazar yang taat kepada Allah. Dan Rasul mengatakan, man nadzara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, laksanakan nazarnya. Namun sebaliknya, wa man nadzara liyasi Allah fala yuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dilaksanakan nazar tersebut. Jadi nazar itu banyak macamnya hukumnya. Ada nazar yang taat, yang wajib dilaksanakan. Kalau kita bahas masalah nazar, kata para ulama, insya Allah akan ada pembahasan setelah ini masalah nazar. Cuma tidak apa-apa kita sampaikan. Secara asal nazar itu sebagai ulama mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. Ya, cuma wallahu alam yang lebih rojeh makruh. Asal nazar itu makruh, karena Rasul mengatakan innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak akan keluar kecuali dari orang yang bakhil. Dia mau sedekah kalau lulus ujian, kalau nggak lulus apa? Nggak sedekah. Nah, makanya dikatakan Rasul itu orangnya nggak apa? Bakhil. Ya, mau ibadah kalau ada imbalannya. Itu asal hukum nazar, yang rojeh hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terucap, ya, kalau saya lulus ujian, saya akan bersedekah, akan saya traktir teman-teman saya misalnya. Nah, ini dilihat nazarnya itu maksiat atau taat. Kalau taat, wajib dilaksanakan, hukumnya wajib. Kalau sudah keluar nazar itu dari lisan orang tersebut, selama tidak bermaksiat kepada Allah, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka dia wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Itu kafaratul yamin, memberi makan 10 orang miskin, ataupun 10 atau memberikan pakaian 10 orang miskin, ya, sebagaimana kafarah sumpah. Intinya
Ada nazar yang taat yang wajib dilaksanakan, ada nazar maksiat haram dilaksanakan. Annahu la yajuzul wafa bima nadhara fi tilkal buqa li annahu nadhru maksiatin. Yang kesembilan, al-hadzaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaksidhu. Larangan menyerupai orang musyrikin dalam perayaan hari raya mereka, meskipun niatnya nggak sama dengan orang musyrikin. Kan beda, saya cuma mengucapkan selamat saja, tapi saya nggak meyakini agama mereka itu yang hak. Sami rawon, ya, nggak ada bedanya, haram tetap. Ya. Sekali lagi, inilah yang harus ditegaskan kepada kaum muslimin, karena sekarang banyak ajaran-ajaran kelompok liberal yang merasuki kaum muslimin, ingin untuk apa? Istilahnya jadikan kaum muslimin melempem terhadap akidah mereka. Kita bukan teroris, namun kita punya prinsip dalam beragama ini. Apa yang Allah katakan, yang Rasul katakan itu hak dan wajib kita laksanakan. Dan Rasul melarang kita menyerupai orang-orang musyrikin. Allah dan Rasul melarang kita mengikuti perayaan-perayaan mereka. Bahkan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab mengatakan, istanibu a'da Allah fi a'yadihim. Janganlah kalian mengikuti perayaan-perayaan musuh-musuh kaum muslimin atau orang-orang al-kufar. Istanibu a'da Allah fi a'yadihim. Dan ciri ibadur rahman, kata Allah, la yashhaduna zur, tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang kafir atau orang-orang al-musyrikin. Ini sekali lagi yang dipetik dari hadis tadi, haramnya menyerupai orang musyrikin dalam perayaan-perayaan mereka, meskipun beda niat, tapi kalau zahirnya sama bentuk perayaan, maka haram hukumnya. Yang ke-10, la nadra fi maksiatin, tidak sah nazar dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dilaksanakan. Misalnya mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya akan traktir teman-teman saya, bukan traktir makan bakso atau makan nasi kebuli, bukan, namun ditraktir minum-minuman keras misalnya. Ini haram hukumnya, la nadra fi maksiatin. Yang terakhir, la nadra libni Adam fima la yamlik, tidak sah nazar seorang manusia dalam hal-hal yang dia tidak memilikinya. Kalau saya lulus ujian, saya akan sedekahkan mobilnya teman saya kepada kalian. Ini orang yang nggak punya muka istilahnya, bukan punyanya dia, maka nggak boleh, nggak sah nazarnya. Atau sebagai ulama mencontohkan hal-hal yang mustahil. Misalnya dia mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya akan terbang tanpa pesawat misalnya. Ini juga tidak sah nazarnya. Jadi nazar ada banyak macamnya, bentuknya dan hukumnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah di atas sunnah dan tauhid, di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Masih lama azannya, 1 menit lagi. Insyaallah kita akan jawab setelah al-azan. Baik, kita lanjutkan soal jawab. Ini ada pertanyaan dengan bahasa Arab, kita ringkas saja, yaitu tentang kisah Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab ketika menaklukkan Baitul Maqdis, itu pernah sholat di gereja. Yaitu kisah yang masyhurah, yang sahihah. Lalu bagaimana dengan kaitan pembahasan kita tadi? Kata para ulama dalam sarah bab ini, nanti antum kalau punya kitab misalnya Al-Qaul Mufid Syarh Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dibahas permasalahan ini, yaitu tentang masalah
Umar bin Khattab pernah salat di gereja ketika beliau menaklukkan Baitul Maqdis. Apakah atau kenapa kok boleh? Padahal tadi ada larangan apa? Menyembelih di tempat yang di situ disembelih bukan karena Allah. Kata para ulama seperti Syekh Utsaimin dan juga Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitab beliau syarah kitab Tauhid At-Tamhid, syarah kitab Tauhid dibahas. Semuanya sepakat mengatakan karena beda gambaran sholatnya, karena beda tata cara sholatnya antara sholatnya orang Nasrani dengan sholatnya apa? Kaum muslimin. Pernah lihat enggak orang Nasrani sholat? Hah? Tentunya enggak sama dengan sholatnya kaum muslimin. Beda cara-caranya, maka tidak ada bentuk tasyabuh di situ. Maka Umar bin Khattab pun apa sholat di situ. Itu pun enggak tiap hari. Itu pun setelah beliau apa? Menaklukkan Baitul Maqdis. Artinya mereka di bawah istilahnya kakinya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan tadi menyembelih untuk Allah, tapi tempat di situ ada penyembelihan kepada selain Allah. Namanya menyembelih sama enggak? Hah? Sama. Ya, bil pisau disembelih sama. Ini bentuk apa? Tasyabuh. Itu jawaban para ulama. Sekali lagi ana berikan referensi tadi Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid Al-Syekh Utsaimin, At-Tamhid syarah kitab Tauhid Syekh Saleh Al-Syekh dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan bahasa Arab juga yang intinya tentang beribadah di masjidnya ahli al-bidah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafiyun tidak boleh lepas dari as-salaf. Apa yang dilakukan oleh salafus saleh kita ikut, jangan ngelama, jangan memintari mereka. Para salafus saleh, para sahabat, mereka sholat juga terkadang di belakang ahli bidah. Sebagaimana dulu ketika terjadinya kudeta terhadap Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan, yang menjadi imam sholat adalah para pemberontak itu, kelompok As-Sabaiyah. Maka para sahabat pun sebagian ikut sholat dengan mereka. Sekali lagi, boleh sholat di belakang ahli bidah, beribadah di belakang mereka selama tidak mengikuti bid'ahnya mereka. Cuma yang paling afdal, yang lebih utama kata para ulama tentunya salat di Masjid Ahlussunnah dan berimaman dengan ahli sunnah, itu yang afdal. Namun kalau tidak ada ataupun secara asal boleh sah salat di belakang ahli al-bidah karena salaf yang mencontohkan. Apa batasan tasyabuh dalam masalah berpakaian? Secara umum tasyabuh yang dilarang itu yaitu yang berkaitan dengan kekhususan mereka. Kekhususan apa? Mereka punya simbol-simbol agama tertentu misalnya, atau simbol-simbol tertentu untuk agama mereka, maka dilarang untuk kita apa? Mengikutinya. Pakaian juga sama, kan ada sebagian atau tokoh-tokoh agama mereka punya pakaian-pakaian khusus, maka haram untuk kita apa? Mengikuti hal tersebut. Ini sekali lagi namanya tasyabuh itu dalam hal yang merupakan kekhususan entah akidah mereka, kekhususan ibadah mereka, kekhususan adat istiadat mereka, perayaan mereka, itu yang terlarang. Namun kalau ini sesuatu yang umum di antara manusia tidak ada masalah. Sekali lagi, misalnya yang menciptakan lampu siapa? Orang kafir atau muslim? Hah? Apakah kita pakai lampu tasyabuh? Ini bukan kekhususan mereka. Ini umum untuk semua apa? Manusia. Jadi bedakan antara yang merupakan kekhususan mereka dengan yang merupakan hal yang sudah umum di antara manusia. Itu secara umum demikian. Ada seseorang yang berkata atau bertanya kepada ana, Islam diturunkan untuk mensetarakan kasta manusia. Akan tetapi kenapa di Arab Saudi yang dimana negara tersebut adalah porosnya agama Islam justru memakai sistem kasta raja dan rakyat biasa? Ini kita katakan ini syubhat. Yang pertama, kita tadi sudah punya prinsip
yang benar qala Allah wa qala ar-Rasul. Ya, Arab Saudi kita katakan memang betul itu salah satu negeri kaum muslimin yang tegak di atasnya at-tauhid, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita katakan Arab Saudi bukan tolak ukur kebenaran, ya. Cuma semuanya kita timbang dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Kita bukan orang yang fanatik kepada siapapun kecuali kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan tapi kita yakini Arab Saudi negeri Islam yang terbaik di atas muka bumi ini. Tauhid ditegakkan luar biasa, sunnah Rasul luar biasa. Tanpa kita menutup mata, ada banyak kekurangan, ada kemaksiatan, kita harus akui, ya. Namun sekali lagi harus kita wasat pertengahan, tidak boleh fanatik buta, tidak boleh juga iri dan dengki, ya. Sekali lagi wasat pertengahan. Dalam masalah sistem kerajaan, apa yang terlarang? Ya. Sekali lagi ukurannya kita benar atau tidak kalau Allah, kalau Rasul. Apakah ada larangan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul? Sistem negara itu sistem kerajaan? Tidak ada. Bahkan awalul mulukil muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Muawiyah sahabat Rasul adalah raja pertamanya kaum muslimin. Tidak ada masalah. Ya. Cuma terkadang karena kita sudah kerasukan syubhat-syubhat orang-orang liberal yang menyudutkan negara Arab Saudi, semuanya apa? Menjadi salah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kita kasih bukti saja. Ketika Raja Arab Saudi mati, dikubur di mana? Di istana? Di mana? Hah? Pemakaman umum atau pemakaman khusus? Ada AC-nya gitu? Hah? Tidak ada. Ini bukti apa? Sama mereka, tidak ada membeda-bedakan sebagaimana ya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ada darah hijau, darah biru, darah ungu dan sebagainya. Tidak. Ya. Sekali lagi, jangan terprovokasi oleh orang-orang liberal yang ingin untuk menghancurkan Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Naudzubillahi min dzalik. Ana minta wasiat untuk kita semua agar ringan dalam berbakti kepada orang tua. Ya harus kita yakini bahwasanya kewajiban kita di atas muka bumi ini setelah bertauhid, yaitu kata Allah wa bil walidaini ihsana. Banyak ayat yang menggabungkan antara dua hal ini, tauhid dan birrul walidain. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam surat An-Nisa ayat 36, ketika Allah menyebutkan 10 hak yang wajib kita tunaikan, hak pertama hak Allah, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bi syai'a, jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsan, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang pertama, bertauhid kepada Allah karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Kemudian yang kedua, yang berjasa kepada kita ba'dallah azza wa jalla, kedua orang tua kita. Maka sungguh durhaka kalau kita melupakan kebaikan-kebaikan orang tua kita. Bahkan dalam Islam ini termasuk toleransi dalam Islam. Bahkan kalaupun orang tua kita beda agama, tetap wajib berbuat baik kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyeru kamu untuk berbuat syirik yang Allah tidak turunkan keterangan atasnya, jangan ikuti kesyirikan mereka, jangan ikuti maksiat mereka, bid'ahnya mereka. Namun dalam urusan dunia, ya, wasahib umma fid dunya ma'rufa, berbuat baik kepada mereka. Ini toleransi dalam apa? Ahli Islam. Ini bentuk apa? Berbakti kepada orang tua. Maka sungguh durhaka, sungguh sengsara di dunia wal akhirah, naudzubillah min dzalik, kalau ada anak yang lupa dengan kebaikan orang tuanya. Maka sekali lagi ini yang harus kita selalu ingat, tauhid itu kewajiban kita yang pertama. Kemudian kata Allah tadi, berbakti kepada orang tua kita. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, baik setelah mereka mati, baik mereka masih hidup atau setelah mati. Yang terakhir, ini masalah sholat id di tempat yang di situ ada
perayaan-perayaan orang kafir. Ini sebagaimana tadi yang kita sampaikan dari asar Umar bin Khattab, kalau beda ya, ibadah mereka dengan ibadah kita, maka kata para ulama dibolehkan. Meskipun yang paling selamat cari tempat yang aman dari bentuk penyerupaan terhadap mereka sama sekali. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsir. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.